190 106. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang peran peran fintech terhadap UMKM. Fintech atau teknologi finansial adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Nah, di dalam teknologi finansial itu terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Nah, dalam fintech yang akan kita bahas yaitu dalam bidang ekonomi, salah satunya yaitu UMKM. Fintech atau financial technology dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Untuk itu, pelaku UMKM itu perlu mendapatkan pelatihan tambahan agar menguasai hal-hal yang mengenai tentang financial technology. Nah, contohnya tuh kita punya masalah tentang produktivitas. Nah, kehadiran fintech sekarang itu sudah mempermudah masalah-masalah tersebut. Nah, namun ternyata UMKM itu masih sangat membutuhkan pengetahuan yang harus ditingkatkan lagi, seperti manajemen administrasi, supply chain, dan sales invoice. Fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan dengan menggunakan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem untuk menjalankan transaksi keuangan dengan spesifik. Prospek perkembangan UMKM di Indonesia itu sendiri terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data peer-to-peer lending, pendanaan di sektor produktif UMKM juga semakin meningkat. Di Oktober 2021 kemarin, tumbuh 52,74% dari total pendanaan, di mana pada tahun 2020 hanya sebesar 38,90%. Untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM terhadap fintech atau financial technology, itu perlu dilakukan pendampingan tetap seperti pelatihan digital. Nah, hal itu bertujuan agar pelaku memiliki digital skill yang diharapkan dan berdampak pada kemampuan finansialnya. Seperti diketahui, Kemkominfo sudah membuka pelatihan bagi pelaku UMKM dengan target pendampingan maupun fasilitasi terhadap 26.000 pelaku UMKM yang kini masuk tahapan active selling di platform digital. Jadi, Kemkominfo dorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital melalui pendampingan dan fasilitasi. Nah, mereka itu agar bisa langsung memantau penjualan di berbagai marketplace yang sekaligus sebagai aplikasi transaksi atau point of sale. Melalui program fasilitasi UMKM menuju active selling, Kemkominfo itu menyiapkan pelaku UMKM secara aktif memanfaatkan teknologi dan platform digital. Nah, program itu mencakup 4 tahapan, yaitu onboarding, active selling, scale up business, dan go international market export. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM digital yang produktif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa kendala UMKM
pandemi COVID-19 ini, 52 penyelenggara fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC telah memberikan total 55 program intensif, kemudahan dan solusi finansial bagi masyarakat yang terdampak ekonominya. Hal ini terus dilakukan dan dikembangkan dengan melibatkan penyelenggara fintech yang berasal dari berbagai model bisnis seperti P2P lending, financial planner, project financing, dompet digital, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi kolaborasi penyelenggara fintech dan pelaku UMKM dalam menghadirkan solusi nyata yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Apa yang dilakukan oleh para penyelenggara fintech atau finansial teknologi selama masa pandemi COVID-19 itu menunjukkan bahwa potensi fintech dalam mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional itu masih terbuka lebar. Nah, untuk itulah acara hari ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya pengingat UMKM, dalam hal mendapatkan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan digital lainnya dari penyelenggara fintech atau finansial teknologi. Seiring dengan berkembangnya digitalisasi dalam dunia kita dewasa ini, saya meyakini bahwa kolaborasi antara penyelenggara fintech dan pelaku UMKM tidak hanya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, namun juga memberikan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan lain bagi UMKM yang mungkin selama ini masih belum tersentuh layanan perbankan atau layanan keuangannya. Tentu hal ini tidak mudah. Peningkatan literasi masyarakat akan solusi keuangan digital adalah pekerjaan rumah kita bersama-sama. Dalam memaknai pesatnya perkembangan industri fintech atau finansial teknologi tanah air, kita perlu terus mengembangkan kolaborasi antara para penyelenggara fintech dengan anggota ekosistem keuangan lainnya. Masyarakat itu termasuk dalam UMKM, di dalamnya itu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM termasuk manfaat dan resiko penggunaan fintech. Dalam kegiatan usaha mereka merupakan hal utama yang perlu kita lakukan secara berkelanjutan. Dalam kolaborasi tersebut ada dua, yaitu peluang dan tantangan. Yang pertama yaitu peluang fintech atau finansial teknologi dalam perkembangan UMKM. Fintech atau finansial teknologi dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya, UMKM itu memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya fintech, maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan, dan adanya fintech dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online ataupun smartphone. Fintech memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan kemudahan transaksi, karena layanan keuangan yang disediakan fintech itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan fintech dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar, yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis fintech. Adanya perubahan pola pikir konsumen, yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis, mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri fintech untuk berkembang.
Dalam hal infrastruktur, layanan fintech berbasis aplikasi membutuhkan adanya jaringan internet. Keterbatasan jaringan internet yang memadai dapat mengganggu pelaksanaan semua transaksi keuangan yang dilakukan para UMKM. Saat jaringan internet tidak stabil, maka pekerjaan dapat terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan. Dan yang selanjutnya, dalam hal perundang-undangan dan pengawasan OJK, pelaku industri fintech itu perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Edukasi fintech merupakan bagian dari tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pihak regulator. Layanan keuangan digital Indonesia itu dilaksanakan dengan payung hukum Indonesia melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 13 POJK .02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dan POJK nomor 77 POJK .01/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjam berbasis online. Fintech juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang non-bankable dengan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah. Memberikan kemudahan dan dalam menggunakan dan memanfaatkan berbagai layanan jasa keuangan secara digital meliputi pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan menggunakan fintech dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa harus bertatap muka, memperoleh pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank, memilih dan mengetahui produk keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan, melakukan investasi secara mudah, serta memperoleh konsultasi terkait perencanaan keuangan. Fintech juga berperan penting dalam membantu lembaga keuangan untuk melakukan penilaian atau pemeringkatan kredit, serta proses mengenal konsumen secara elektronik, sehingga memungkinkan UMKM dalam memperoleh pinjaman atau layanan keuangan lainnya. Penjelasan dari saya mengenai peran fintech terhadap UMKM di Indonesia. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.